Pemupukan bertujuan untuk memberikan tambahan nutrisi pada tanaman dan media tanamnya, yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Seperti halnya manusia, tanaman adenium membutuhkan sekumpulan nutrisi penting untuk tumbuh dengan baik dan tetap sehat. Pemupukan tanaman adalah proses pemberian hara tambahan pada tanaman, baik itu unsur hara makro maupun mikro, dalam bentuk cair maupun padat. Pupuk untuk tanaman adenium tidak berbeda dengan pupuk untuk tanaman lainnya. Yang paling penting dalam pemupukan adenium, lebih baik memberi pupuk dengan dosis yang rendah, dengan interval yang cukup sering, daripada memberi pupuk sekaligus dengan dosis yang tinggi. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Untuk pembesaran pada bibit adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium, begitu juga dengan pupuk tambahannya. Nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi daun, serta membantu fotosintesis pada tanaman adenium. Dan kalium berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh, dan berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium. Kalium membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan membantu pertumbuhan dan pembesaran bibit adenium. Fase pertumbuhan atau fase vegetatif pada tanaman adenium, pada dasarnya membutuhkan pupuk dengan unsur nitrogen dan kalium yang lebih tinggi, dibandingkan unsur fosfor. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan, yang sebagian besar menggunakan karbohidrat hasil dari proses fotosintesisnya, untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Ada dua jenis pupuk yang selalu saya gunakan untuk pemupukan bibit adenium, yaitu pupuk NPK grower dengan kandungan nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%. Dan pupuk NPK Gandasil D dengan kandungan nitrogen 20%, fosfor 15%, kalium 15%. Dosis anjuran pemakaian keduanya adalah 10-30 gram untuk 10 liter air, atau 1-3 gram pupuk untuk 1 liter air. Dengan interval pemberian setiap 8-10 hari sekali. Saat menggunakan pupuk ini, saya mengambil dosis terendahnya, kadang setengah dari dosis anjuran tersebut. Kurang lebih saya hanya menggunakan 1 gram pupuk untuk 3 liter air, atau biar gampang 1 sendok teh untuk 6 liter air. Rata-rata 1 sendok teh pupuk, kurang lebih sama dengan 5-6 gram pupuk. Penggunaan kedua pupuk tersebut, tidak digunakan secara bersamaan, tapi digunakan bergantian dengan dosis yang sama. Biasanya minggu ke-1 sampai ke-3, saya memakai pupuk NPK grower, dan minggu ke-4-nya saya memakai pupuk NPK Gandasil D. Untuk pemupukan bibit adenium, saya lebih menyukai pemberiannya melalui akar. Pupuk yang telah dilarutkan ke dalam air, dikocorkan ke media tanam. Kenapa dikocorkan ke media tanam, tidak disemprotkan melalui daun? Untuk pembesaran bibit adenium, saya kurang menyarankan pemupukan daun. Karena saya menginginkan bibit adenium yang mudah bercabang,
tanpa gangguan bahan kimia atau benda asing yang menghambat pertumbuhan calon tunas cabang. Calon tunas cabang pada bibit adenium sangat peka terhadap benda asing terutama bahan kimia. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut, bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut bisa gagal tumbuh. Saya menerapkan cara pemupukan dengan konsep sederhana, yaitu memberikan pupuk tambahan hanya pada saat dibutuhkan. Kenapa konsepnya demikian? Karena saya menggunakan pupuk kimia fast release dalam memberi nutrisi tambahan bagi adenium. Karakter dari pupuk kimia tersebut bereaksi dengan cepat dan mudah diserap oleh tanaman adenium. Tapi, dari sekian banyak keunggulan dari pemakaian pupuk kimia fast release, ada dampak negatifnya. pH media tanam akan cepat menurun bila pemakaian pupuknya berlebih. Pemberian pupuk yang terlalu banyak dan terlalu subur akan sangat merugikan, khususnya yang merawat adenium karakter, seperti adenium arabicum dan adenium taisoko. Tanaman adenium karakter yang terlalu subur akan merusak penampilan dari adenium tersebut. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi, yang diakibatkan kita terlalu banyak dalam memberikan pupuk. Bibit adenium akan tumbuh dengan baik, bila mendapatkan unsur hara yang cukup dan tidak berlebih, sesuai dengan fase pertumbuhannya. Tidak over dalam pemupukan, baik pupuk dasar yang ada di media tanam, atau pupuk lanjutan yang diberikan secara berkala. Unsur hara nitrogen dan kalium yang ada dalam kandungan kedua pupuk tersebut, berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, daun muda, dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Tapi penyediaan unsur hara untuk pembesaran bibit adenium tidak boleh berlebih. Terlalu subur malah bisa merugikan, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan bibit adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batangnya. Penggunaan pupuk berlebihan dapat merusak media tanam. Hal ini disebabkan karena pupuk kimia yang digunakan untuk pemupukan pada tanaman adenium tidak semuanya terserap oleh tanaman, sehingga masih ada sisanya yang tertinggal di dalam media tanam. Dan lama-kelamaan, kandungan pupuk yang tersisa di dalam media tanam akan terakumulasi dan menumpuk dalam media tanam, dan menyebabkan overdosis pemupukan pada tanaman adenium. Yang paling penting dalam pemupukan adenium, lebih baik memberi pupuk dengan dosis yang rendah, dengan interval yang cukup sering. Daripada memberi pupuk sekaligus dengan dosis yang tinggi, tapi tidak terserap semuanya oleh tanaman adenium. Pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara, atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman adenium. Dengan melakukan pemberian pupuk, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan, agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tapi perlu diingat, walaupun pemupukan adalah hal yang baik, tetapi kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, juga bisa berdampak buruk untuk tanaman adenium.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.